Wa bihifdzi ainin wal lisani wasairil a'dha'i. Wa bihifdzi, bagaimana caranya muhasabah tadi supaya dawam untuk menghindari sesuatu atau potensi jalur jalan yang akan menimbulkan menyepelekan dosa-dosa lalu mengulangnya lagi karena dianggapnya sepele. Bihifdzi ainin, kelawan ngeraksa mata, kira-kira bukan bagiannya, tidak perlu dilihat, nggak usah dilihat. Walaupun menarik hati, macam merotot, ulang ngicet, ilmu cuma masih salah dia, wah, orang nanti salah lah. Ampun, ngicet, ngicet sampai tah, terus pegal mata puri pang kurang 10 gitu. Ngicep tapi direkam kebetulan. Oh, gitu. Mana saya ngicep kurang ngicep. Oh, itu saya lah. Apa ngicep? Ngicep mulai kesana. Menjaga mata. Ini salah, itu salah. Atmosfernya tuh nggak bisa mendukung. Jadi saya harus gimana? Maka orang-orang yang betul-betul sudah dengan kesungguhan niat kemarin, dia ada azam rencana niat yang sungguh-sungguh, dia akan hindarkan, jauh-jauh dibuang sesuatu yang akan menjerumuskan. Apakah itu juga menjadi keharusan? Al-amru bisyai'i amrun biwasa ilih. Balik lagi ke hakikatnya tadi. Hakikat perintahnya apa? Perintah dalam kitab ini saran anjuran supaya engkau waro, hati-hati. Apa hati-hatinya? Bihifdzi ainin, jaga mata, jangan melihat yang bukan haknya. Terus gimana? Bukan berarti saya nggak boleh punya HP, boleh, tapi jangan melihat sesuatu yang bukan haknya, atau itu maksiat. Bisa? Insya Allah bisa. Kalau bisa, silahkan punya HP. Ya Allah, ay kuota nak raya isam. Berarti nggak bisa kalau begitu. Sampailah ke kaidah al-amru bisyai'i, perintah untuk menjaga mata, amrun biwasaili, gara-gara HP orang pergi gituan teh. HP-nya jual. Mang cenah ngajual HP. Mau diganti tukar tambah cenah urang cepet gitu ieu ramna. Susah wae eta mah. Lima lemot cenah lila. Wah, ini liar dewa ieu mah kacau emang. Akhir sama. Diakalan diganti cenah HP-na. Kunaon? Ku biasa nu. Yang dulu jadul, yang penting mah bisa telepon, bisa SMS. Amrun biwasailih. Nu kira-kira pijauhan ke Allah mah atuh jauhan. Ya aduh, sekarang gimana pada udah zamannya saya kerja pakai HP, apalagi saya jualan online nih pakai. Dikasih waktu jamnya. Jam berapa jualan? Jam sekian sampai jam sekian. Tutup atau siga warung tutup. Simpan, matikan HP-nya, tinggalkan. Ngapain saya? Muhasabah. Gitu tadi ceritanya. Muhasabah TV sudah matikan TV, matikan HP. Lalu kemudian bisa zikir, bisa mutolaah, bisa sholat sunnah, bisa baca Quran. Jadi bukan harus kalau gitu mah tuh jangan di sini, itu mah Pak, mungkin ke hutan. Berangkatlah ke hutan, kagok. Kalimantan, kalau itu ke Sumatera nyebrang, mau usulah, mau benar-benar apa namanya? Kholwah. Ya Allah, ini poek kita tangkalan gede, monyet tinggaran tuh, sugrok suara babi hutan, suara harimau, rumah orang bisa husu. Allah, astagfirullahaladzim. Terjadi itu. Dikit ilah hadrat musuh, sugrok. Liar gara-gara stres akhirnya memawat jadinya. Gimana teteh? Salah salah itu ya. Kumaha ya? Itu ilmu tasawuf tapi zamannya sudah kayak gini, gimana caranya? Bisa. Bisa, sangat bisa sekali. Kumaha caranya? Tong eleh deet atuh ku setan. Setan punya cara. Ya kan mulainya dari wasilahnya kan? Apa aplikasinya yang enggak ada aneh-aneh dibuang. Emang butuh apa HP? Buat ini. Ya udah yang buat itu aja. Keke masih nggak bisa, berarti ya wayahnya. Gitu. Sabar. Cara sabarnya gimana? Itu tadi, perang melawan hawa nafsu. Matikan jam 10 malam, selesai. Warung sudah tutup.
siapa yang tadi janji WhatsAppan sore udah saya balas, ke istri nelpon udah, anak video call udah, misalnya gitu. Jadi lamunku saya ayo nanti WhatsApp jam 11 nggak aktif berarti meren kira gitu meren. Wah ya bang wanita aktif meren tutup ya gara-gara kamar yang ngaji ya. Terus benda satu diganti kholwat gitu kan, sedang kholwat nyepi, jaga mata. Ini kan bahasanya panjang. Ya sudahlah sekarang ada grup teman-teman di apa aja. Atau udah gimana Pak, saya mah nggak sengaja buka berita, nggak sengaja buka iklan apa sih. Tiba-tiba muncul aja itu mah sharing dari teman di grup. Nggak dibaca penasaran, kan gitu. Mohon maaf ya, saya keluar dari grup, ngeheng HP-nya. Nggak bisa dibuka, lemot jadi nanti orang. Memorinya penuh, keluar dari grup. Dalam untuk keluar manggar dibaca, kan pasti iseng aja. Nomor kontak siapa yang gak penting-penting yang dulu pernah iseng dibuang aja. Wasilah kan, ini cerita wasilah. Tujuannya apa? Mau jaga mata. Saya subscribe channel ini, setiap posting pasti ngaku goreng ini. Lah unsubscribe aja udah. Tiap bikin posting pasti ngomongkan masalah si A si B, si A digoreng, si A digoreng, ini dijelek-jelek, ini dijatuhkan, dicaci, dimaki. Ayo unsubscribe aja, jangan notifikasi lagi. Ngantong po ada yang urang itu di subscribe tinggal ke bawah sini tinggal posting pasti urang tekan ngaji nundutan bisa nah gitu. Ini wasilah, hal-hal yang akan mengakibatkan hal itu berarti dihindari. Teknisnya matung ke orang bahas lebih jauh karena memang ini real sekarang. Jadi pertanyaannya orang-orang sekarang suluk akan bertanya, masih adakah sekarang orang-orang yang khusyuk dalam bertorikoh lalu Allah berikan kemuliaan wusul kepada Allah? Buktinya apa? Oh, gitu kan akhirnya orang awam, nah buktinya. Buktinya sama aja itu yang torikoh nggak torikoh. Orang awam kan mudah, jangan disalahkan. Kenapa? Karena lagi-lagi mereka tidak paham, belum tahu. Kalau belum tahu ya jangan direndahkan. Gimana cara supaya tahu? Diajarkan atukang da orang paham kitab naon dasar-dasar. Eta teh penting na ngaji teh didinya. Supaya terang ai urang suluk teh kitabna naon aya geuning kitabna teh Sirul Asrar sok pangmacakeun ini nih kitabnya baca atuh karena ini kitab tentang tasawuf dan ilmu tingkat tinggi sampai saya aja nggak bisa bacanya. Oh itu benar ya, itu kopi atuh nggak tahu teman satu lagi sama level orang mau balik we ke tu laminating kan simpan ima da jima simpen di luhur para insyaallah aman. Geus ngaracol pokona mah gara-gara apa sih? Teu ngelmu berarti ya nggak mesti harus bisa baca kitabnya, tapi kan kalau ngaji gini Mas Bara jadi dengar kan? Tahu oh berarti benar orang yang torikoh tuh maksudnya ke sini amalannya begini, oh ternyata ada dasar-dasarnya kan? Mungkin kemarin belum tahu, wah apa sih begitu? Kok aneh? Harus ada talqin, ikrar, ada kumpul, ada baca ratib, ada ini manakib apa sih? Pas udah ngaji mah paham ya minimal berarti kitanya kan makin merasa minimal kan mahabbah. Senang bahwa amalan itu banyak, gak cuman itu. Saya sekali waktu nanti masuk di torikoh, di suluk, mau tabaroh, masuk kemana saya torikohnya mau di sini, silakan sudah ngaji tahu. Jaga mata susah, nggak ada adu postingannya tiap hari di share mau nggak dibaca gimana, di pasar panasan ini diklik, begitu dewa curang deh, nggak rubah itu lagi tadi itu ima kudu istighfar dewa rek naik ke tingkat kedua teh terjadi tuh ini berkaitan walisanilan jaga lisan kamari ngomong nak gitu ayeuna kitu dewe batu balik deh apa ada orang tuh ngomong dah kumanya kadang-kadang hidup bebarengan bebaturan ngumpul di sana ngumpul di sini udah aktif di grup Facebook grup WhatsApp saya aktif kalau nggak komentar disangkanya nggak punya kuota kan saya gengsi disebut sebuah kuota hadir mantau nyimak senior jadi gitu-gitu kan saya tahu tuh dari mana nggak pengen baca tapi dah nyimak senior gitu ya apa gini
Terus ada ngasih poster nggak nyambung, dilempar sendal, dilempar paci, nonggeng, bujurna lah gitu kan, ngalelewe gitu maksudnya. Ini kan berarti ini iseng kan, dianggap hiburan kan, biasa kan, buat orang-orang yang sulukin bila manfaatalah wala faidatalah tarku malayani. Buat apa tuh? Jadi jangan marah tadi. Caranya gimana berarti? Istighfar 70 kali setelah asar. Atuh dah kumarek kurang percaya istighfar terus asar 70 kali. Dan terus asar itu juga postingan irah wiridna irah zikirna kedeng-kedeng posting. Coba. Makanya HP-nya taruh, udah kalau mau begitu teh. Taruh. Cuman lihat jadwal ngaji ayeuna datang. Udah gitu. Yang bisnis aya waktuna jam 10 tutup. Gitu kira-kira. Dan puguh kan mana Bang Holik di mana sekarang? Kan udah tahu kalau jam segini tuh di sini. Misalnya gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Jaga lisan wasairil a'dha'i jami'an saking kukeder, saking kuloba-lobana. Akhirnya musonib bilang geus pokona mah sakabeh anggota badan dalam dicontohan meji hiji tadi kan. Kalau dicontohin mah jaga mata apa sih membuat saya maksiat? Ya meureun salah satunya HP, salah satunya media sosial, salah satunya teman yang mungkin ngajak ke nongkrong kemana-kemana. Gak bisa saya. Banyak bahasanya. Lisan ucapan. Saya ngomong mah enggak, ngetik berarti nulis, komentar, klik apa aja ditulis, share, copy, paste, share, semoga bermanfaat. Kita bantu kaum muslimin, nggak bantu kaum muslimin sholat di masjid unggal poe. Budak belum bisa ngaji, ajaran ngaji atuh ngebantu Islam dah orang mah bakal maut, kan neruskeun teh eta, dalin neruskeun postingan dan maut mah entos. Nah, tolong lanjutkan postingan ayah ya. Tolong di-share semoga bermanfaat ketika ayah sudah meninggal. Kan gitu. Apa kata Gus Bah itu? Anak itu bukan status anak semata, tetapi yakinkan dalam diri bahwa setelah saya mati yang akan meneruskan ketaatan saya adalah anak saya. Gitu Mas, niat nanti. Makanya ngadidik anak itu bukan karena harus punya ilmu banyak, bukan. Ilmu banyak ya itu manfaat membuat apa tuh bocah. Pinter profesor itu daik sholat. Bapak itu dulu zaman dulu sholat benar-benar prioritas. Sekarang apa? 2045 itu udah nggak ada sholat itu cuma cerita. Wah, ini udah diajar di mana? Cuma cerita katanya. Gimana? Nah, berarti merenuskan sujud saya, sholat saya, ngaji saya. Ini kan jariah amal nih. Jangan mati teruskan ku anak. Saya bersuluk bertoriko, nanti toriko saya, aurat saya, talqin saya teruskan ku anak. Yang diteruskan itu amalan solehnya, jangan postingannya tolong diteruskan, tapi itu tanggung jawab di mana? Di tetangga sebelah, nah, dari grup sebelah. Nanti mana grup sebelah, woy? Grup sebelah dari mana? Keluar dari grup, kudu-kudu teuing mah teu bisa nahan ini nggak bendung. Oh si eta sombong cenah. Orang mah teu naon sombong daripada sombong ka Allah gitu. Kan sombong ka Allah gitu. Fajhadna la taksila, maka sungguh-sungguh hasira la taksila aja malas, la takasula aja malas. Sungguh-sungguh dalam menjaga apa tadi? Menjaga pandangan mata, jaga pandangan, jaga lisan, jaga seluruh anggota badan, seluruhnya. Totalitas dalam berhijrah itu penting. Wah, di dalil namanya udhulu fisil mikafah. Di rumahnya terpampang besar asyhadu an la ilaha illallah. Bari jeung kaligrafi teh make harokat. Tanaon eta teh la ilaha illallah. Padahal mah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhaduna teh dibaca. Eta ge cek tukang kaligrafi di bejaan. Urang mah teu bisa maca. La tadkhulu qabla salam. Artinya apa? Jangan masuk kalau nggak ada orangnya. Kumaha teh? Kaligrafi geus sarupa foto-foto Syekh Habaibnya dipajang-pajang, kumpul ujung ustaz dipajang-pajang. Itu bagus. Kan visual itu bagus buat apa? Merekam dalam alam bawah sadar. Kalau yang dilihat tiap hari foto mursyidnya. Kalau yang dilihat saya nggak punya foto guru. Di kalender ada, di buku almanak ada, di HP saya juga ada. Kalau melihat guru mursyid, syekh guru kita setiap hari, mahabbahnya terus bertambah. Kenapa? Setiap ingat guru, anggaplah begini,
rek maksiat, aduh nanti ketemu saya pasti disinggung ditanya, nggak jadi lah. Jadi apa yang kita lihat secara visual kasat mata harusnya terekam masuk ke dalam bawah sadar. Ada syekh di situ, ada habaib kita pajang foto di rumah, ada kaligrafi, ada buku, ada Quran di rumah, kitab dijejer, buku pengajejer, lain pajangan. Bukan cuman ma pantas teh lamun umat ustad ke. Bukan buat pantas lah yang duru ila suarikum wala ajsamikum. Allah tidak melihat rumahmu, kaligrafinya, warna catnya, muka tampang, warna kulit, pakaian segala macam, lakin yang duru ila kulubikum kulubikum. Tidak ada pancaran takwa. Kalau di dalamnya sudah takwa berarti keluarnya nanti takwa, keluarnya juga terjaga pandangannya, matanya. Kan aneh, hatinya takwa, lisannya tidak takwa. Bilang hatinya yakin takwa kepada Allah, zikir di dalam hati, sir, jahar, Allah, 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 Allah. Ai mata kemana-mana, ai ditulis lain Allah. Yang didengar bukan Allah, nu diturutan bukan Allah. Berarti cinta apa itu namanya? Fajhadna, sungguh-sungguh, dan memang berat. Makanya dibilang suruh jihad. Jadi jihad apa Pak yang terbaik sekarang buat saya yang bersuluk bertoriko? Jihad kamu menjaga pandangan mata, jihad kamu menjaga lisan dari berbicara yang tidak ada faedah. Jihad itu tuh. Makanya Rasul mengatakan Abdulul Mujahidin man jahada, orang yang pindah berjihad, atau orang yang sungguh-sungguh, orang yang memerangi hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memerangi hawa nafsu siapa? Diri sendiri. Saya harus pindah dari sini, tidak usah pindah. Orang yang hijrahnya paling terbaik di sisi Allah, ma nahallahu anhu ila ta'ati, pindah dari melaksanakan kemaksiatan menuju kepada sesuatu yang mengakibatkan atau menjalankan ketaatan. Sesuatu yang dilarang tinggalkan, yang diperintah kerjakan. Ini hijrah yang sebenarnya. Jangan tekstual terus, itu kan dikasih akal. Kalau cuma baca doang mah kadang-kadang hewan juga ada yang sudah canggih bisa diajar baca. Kalau cuma ngomong doang mah meren beo, burung-burung yang suka dilombakan itu mungkin lihai dalam berkata-kata, bersiul-siul dan indah mempesona, merangkai kata mutiara sampai ngaliuk-liuk menyisik, ngeredet karena hati. Tapi manusia kan bukan begitu. Dia harus bisa menangkap dengan akalnya, lalu bertafakur dengan akalnya, sampailah tadabur di dalam hatinya, lalu munculnya apa? Tasyakur, atulah kufuran baik. Tasyakur, syukuran ke Allah. Kalau saya masih sholat 5 waktu, ada umur saya yang enggak sholat, belum mau sholat. Ada yang semiskin saya, sekurang saya, enggak mau sholat. Saya mah miskin, kurang, fakir, tapi mau sholat. Atuh alhamdulillah. Ya biasa nama nu fakir mah deket karena kufur. Apa kata Rasul? Kadal fakru ayakuna kufron. Kalau sudah kufur tidak fakir, tapi enggak sabar, lama-lama kufur. Apa itu kufur? Perbuatan yang menyimpang dari Allah dan menutupi nikmat yang Allah sudah kasih. Dia tidak meyakini, tidak merasa Allah sudah kasih nikmat. Ngarasana kurang. Maka lama-lama kefakiran ada baina ainaihi. Di sininya kurang terus. Sementara nikmatnya tidak dia rasakan. Yani yuhib yajibu an alaika, yakni maksudnya yajibu wajib alaika ing atase sira antakia yen tangraksa sira al mutabaing peringkat ranking orang yang bertaubat kepada Allah. Aidon halemaning bihibdil a'do isab'ati, kelawan cara ngeraksa anggota kang pitu. Maksudnya engkau tetap mempertahankan predikat yang sudah engkau capai untuk masuk pada makom pertama. Derajat pertama orang yang melakukan suluk, orang yang bertorikoh adalah apa? Dia menjaga nama baik, menjaga posisi, menjaga predikat dari Allah sebagai orang yang sedang bertaubat kepada Allah, berharap taubatnya diterima. Cara menjaga penghargaan ini, predikat ini, bihibdil a'dha'i sab'ah, caranya menjaga seluruh anggota badan yang as-sab'ati kang pitu. Apa yang 7 itu? 7 itu apa? Lubang ya.
sumber-sumber maksiat awalnya datang dari mana, nanti disebutkan lebih jelas. Fayajibu alaika, maka wajib ingatase sira iku hifdzul lisani, apa yang wajib dijaga dari 7 anggota. Hifdzul aini, menjaga pandangan mata, menjaga mata dari pandangan yang bukan haknya. Anin nadri, ing saking penglihatan, saking peningal, ila muharramin kang den haramaken. Muharramin yang diharamkan. Jadi yang pertama ada 7 anggota yang harus dijaga nih. Yang pertama menjaga pandangan dari sesuatu yang haram. Qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sabdanya, an-nadratu utawi pandangan iku sahmun, anak panah masmumun kang dibentangkan. Pandangan mata adalah anak panah yang dibentangkan, min sihami iblisil marjum, dari anak-anak panah iblis yang dirajam, rojim, marjum, yang dilaknat, dirajam. Kenapa begitu penting, kata ulama-ulama arifin, harus menjaga pandangan mata? Mungkin tadinya nggak niat mau nge-share, cuman pas dilihat nih bagus nih di-share. Bagus kalau tidak ada hubungan dengan hal-hal yang madorot. Karena kelihatan, diklik, makanya sudah keluar dari grupnya yang tidak penting. Saya bukan provokasi, maksudnya yang tadi. Karena konteksnya kita sedang mau menjaga pandangan mata. Apa sih yang manfaat? Kalau anak kan ada sekolah grup, ya itu kan buat anak sekolah, penting informasi. Ini mah yang nggak perlu. Yang la faidatalah wala manfaatalah. Rasul mengatakan kenapa pandangan pertama dijaga? Kan ada juga dalam syair-syair, puisi-puisi. Pandangan pertama, itu lagunya. Dari pandangan pertama. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah. Berarti kan salah, harus selanjutnya apa harusnya? Lebih mempesona. Jaga. Pertama terkesan, selanjutnya jaga. Pandangan pertama begitu mengesan, berkesan. Selanjutnya terserah Anda. Kalau terserah ya terjerumus semua. Pandangan pertama. Lalu cinta turun dari mata jatuh ke kali itu ke hati kan maksudnya. Awalnya dari mata. Jadi yang dilihat mata. Maksudnya yang pertama kali jatuh cinta itu kenapa? Karena visual, sesuatu yang terlihat kan. Lihat foto. Wih. Jum nyeronyoy gitu. Ini tuh cinta apa-apa. Ketika melihat terus tertarik, apa itu? Nafsu. Nah, ini Rasul bilang, itu panah setan yang kau lancarkan. Panahnya setan itu berarti tipu daya. Langsung masuk, dilempar. Karena habis itu kan nggak berhenti. Kebayang rambutnya, walaupun dikerudung nih. Kebayang bibirnya, kebayang kalau dia makan gimana. Terus. Setan tuh. Bus, panah lah. Masuk. Itu awalnya kan. Ibarat kita itu digambarkan sedang terluka karena dosa-dosa ternoda. Pertama cuma kena di mata. Aduh. Masuk ke pikiran, masuk ke hati. Terus minta Sherlock jeger, kena lagi di sebelah sini. Itu nodanya banyak. Terluka karena panah-panah iblis. Artinya mata itu romantis juga ini bahasa. Terlukanya karena panah iblis. Coba. Mata. Jadi mulai sekarang pakai kaca mata. Ada saringannya maksudnya. Kalau orang biasanya pakai kacamata tadinya gelap pengen terang. Sekarang kita dari terang pengen gelap. Sok. Kacamata hitam. Gitu. Kacamata maksud tadi apa? Hifdzu ainain. Menjaga. Enggak pakai kacamata tapi bisa menjaga. Ada kelihatan tapi enggak pakai. Dilihat Pak tapi enggak pakai hawa nafsu. Bisa? Ya, kalau bisa tuh alhamdulillah. Bisa sekali 2 kali mah ikan itu kenapa terus-terusan mah atuh meureun hayu. Jika nu hese tapi aya dijalankeun mah bisa. Nah ini juga begitu, dari pengalaman spiritual menempuh jalan ini beliau berhasil wusul lalu berbagi pengalamannya kepada kita. Tinggal soal apa? Kitanya mau ikut mau tidak atau tidak. Kitanya greget atau hanya main-main.
serius atau sungguh-sungguh atau tidak kitanya untuk benar-benar niat karena Allah mau ma'rifat atau karena pencitraan saja. Biar orang tahu kalau saya itu ahli zikir, biar orang tahu kalau saya itu calon wali. Kenapa? Istri saya lagi hamil 9 bulan, timur lahiran, masuk guru TK, sekolah, biasa dipanggil wali murid. An-nadru sahmu min masmumun min sihami iblis al-marjum li annaha tad'u ilal fikri. Tuh, saya belum baca tadi tapi sudah kepikiran karena ingat saya. Dari mata kemana? Belum ke hati, tetapi ilal fikri. Tad'u karena satu naik kelakuan ikut tad'u ngajak opo panah-panah iblis ilal fikri maring pikiran. Pikiran dulu, pikiran. Dari mata dipikirkan. Teng di sini kan dipikirkan apa? Akal kan? Diakalin. Aku sibuk mas, kayaknya nggak ada waktu. Sekalian pas lagi kerja aja tuh. Udah bilang tidak ada waktu, masih cari celah sekalian pas lagi kerja. Itu kalau udah sekali keluar mas, saya nggak bisa jeda dong. Ada jam makan? Ada, paling 15 menit. Nah itu 5 menit aja. Coba. Masih cari celah. Anggaplah tidak bisa ketemu di darat, video call. Iya gak? Dan seterusnya. Mukanya mana? Cuma suaranya doang, itu kamar kamu. Terus. Ini pikiran, saya juga kan lagi mikir. Kira-kira kan begitu ya. Di pikirannya kan itu kan karena apa? Saking, tadi pengen lanjut kan. Kalau misalnya, saya mau bisa pak. Oh ya udah lewat. Mas, sehat? Ya sehat. Orang gak, bukan siapa-siapa. Gak ada hubungan apa-apa. Kabar baik, alhamdulillah sehat. Pak udah punya anak, alhamdulillah 3 anak. Selesai. Enggak saya tambahin terus. Emang kenapa kalau punya anak? Nah, kan bisa lanjut. Enggak sih, tadinya mah. Tadinya apa? Coba bisa telepon enggak? Terus Sherlock sampai ke sini dulu, belum ke sini belum. Nah ini mah tadi. Ketika orang itu sudah masuk ke dalam panah-panah iblis, hatinya yang dimakan sama iblis belum telan mentah-mentah. Jadi sudah enggak pakai ini. Karena ngandalkan secara akal. Ini gimana supaya caranya tidak ketahuan? Dibikinlah apa? Kunci, kata Sandi, supaya nggak ada yang tahu. Nyamar keluarnya. Biasanya pakai bajunya begitu, sekarang nggak biasa. Ketemunya di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Terus ini apa? Akal. Jadi dari pandangan mata kemana? Ke pikiran. Wal fikru utawi pikiran yad'u iku yad'u ngajak opo pikiran ila zina mari zina. Tahoyul. Kebayang menduaan di villa. Ya kan? Tahoyul. Mulai kemana? Zina. Udah nggak mikirin ketemu duduk bareng berdua ngobrol, tapi sudah terpikir bagaimana kalau bersentuhannya, pelukannya dan seterusnya. Ini harus sampai sejauh itu. Kenapa? Kita kan sudah sama-sama berumah tangga, sudah merasakan begitu. Sudah punya istri, tahu begitu, sudah ngalami. Lalu kenapa mata harus jaga? Karena efeknya nanti ke sana. Wa qala alaihi salatu wassalam. Jadi dari pandangan ke pikiran ke zina, perbuatan berarti. Kalau sudah terjadi berarti perbuatan dosa namanya. Makanya adilnya dalam Islam itu Allah, kalau kamu berniat berbuat baik kemudian tidak sempat dipenuhi niat baik itu, maka sudah dicatat 1 pahala. Tapi kalau sudah ada rencana niat buruk tetapi tidak sempat terjadi, maka tidak dicatat. Kenapa? Nggak terjadi. Kalau sekedar pak, berarti saya nggak boleh punya pikiran tentang perempuan. Kepikiran, cuma dijaga, jangan sampai dari pikiran ini kemudian terjadi perbuatan zina. Gimana mau menghindari itu? Di kantor ada yang pesan, pagi Pak Acep, sehat Pak Acep, seger banget hari ini, digodain. Bisa aja. Pak Acep. Cuman mau absen di dalam ketemu. Acep tolong dong, ini ambilin ini barang. Naik ke atas. Pegangin nggak usah dipegangin. Tapi nggak apa-apa sih, dikit. Ya gitu, lama-lama. Pulang kerja Pak Acep udah makan belum? Aku biasanya di situ makan. Kali-kali bareng. Ntar aku yang bayar. Nggak usah repot. Nggak repot. Pas hari ini ulang tahun aku. Oh coba. Banyak ya. Jadi harus menghindar. Jadi harus resign dari kerjaan. Jadi harus pisah istri saya. Harus jauh-jauh anak saya. Supaya saya bisa bertemu sama Allah. Salah. Bukan.
Suruh menjaga. Nah kemudian setelah ini, setelah menjaga semua, pandangan mata dari panah-panahnya iblis karena akan mengakibatkan masuk pada pikiran. Dari pikiran nanti berbuat zina. Kata Rasulullah apa? Wa qala lan dawu sapa alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, al-ainu utawi mata. Nah, sekarang jelas konkret mata. Iku tazanna zinah sapa mata, mata juga berzinah ya, gitu. Wal qalbulan utawi ati yasduku beneraken dalika ing mengkono-mengkono madkur au yukadzibuhu atau membohonginya, menutupi kebenaran. Kalau sudah dari pandangan masuk ke pikiran, akalnya sudah berputar bagaimana cara supaya itu terjadi. Hati gimana perannya nih hati? Hati ini kemudian sebenarnya ada cahaya iman, ada rasa takut, paham betul kalau itu maksiat, pidosaeun. Tapi hati itu setelah masuk tadi dari panah yang pertama dari mata, masuk ke akal, merangsek, maksa masuk. Lalu hati ini kadang-kadang membenarkan, kadang juga mendustakan. Oh, ya Allah. Lihat lagi. Gimana ya? Mau nelpon. Rokok dulu. Perang itu. Ini jihad kan? Mending harapan 1000 orang daripada ini yang gini. Kalau tarung 1 lawan 1, 1 lawan 3 masih dibak-bak gitu kan. Ini setan gak kelihatan. Tuh, namanya di mana? Suka dewa nih maka harap itu. Setannya gak kelihatan, tapi begitu serangannya benar-benar tuk tok itu dia masuk ke sini-sini. Sudah banyak luka akibat panah-panah setan tadi. Gimana cara bertahannya kita? Cara mempertahankan itu gimana? Harus apa? Ini akhafullah, saya takut ke Allah. Tapi ingat lagi ini akhafullah. Di mana itu? Di rumah, di kamar sendirian. Malam apa? Jam berapa ya? 12:30. Pak Ustaz masih ayah kan? Gak enak. Aduh, yang awalnya dengan gelis gitu. Jika nanti, aduh. Astagfirullahaladzim, cik mati gesting atutan gitu. Wudhu sudah, sholat istighfar. Istighfar ku istighfar, nah wudhu ku wudhu, nah sholat ku wudhu. Allahu Akbar, nuka cipta teh foto nu tadi. Awalnya dari situ, awalnya dari ini panah ini. Kan nggak bisa langsung sembuh kalau terluka, minimal ada bekas luka, pendarahan dulu. Pengen langsung sembuh gitu nggak bisa. Akhirnya gimana kalau sudah begitu? Kang, saya ke rumah ya. Nah, kemarin saya dalam jam 11, jam 12, jam 1 ayah nuasa mau ke rumah. Jika nak gitu, jika saya teh dibalas. Tahan, saya saya balas. Puguh Kang itu senahan cuman teka tahan. Sok tidak dibantuan tenaga dalam gitu kan. Ya Allah, itu kan begitu ya. Kalau digambarkan banyak perbuatan dosa tebal jika tiap hari itu jika ditawai sama setan. Sih ya, cina sholat yang bedul mana. Sholat kos itu patut ngadoa tuh ngaji itu bener. Wah, cik setan teh orang kan nggak tahu. Terus kitanya mau merasa nanti taat, alhamdulillah Allah berikan ini. Ngerasanya kan begitu. Sementara setan dari pandangan masuk ke mata, dari pandangan masuk ke pikiran, lalu yang terjadi adalah perbuatannya. Karena itu Rasul mengatakan kalau sudah mata berbuat zina dari pandangan, maka hati itu kadang-kadang dia membenarkan, kadang-kadang juga iya teh salah, man ulah cek hati teh. Tapi tiba-tiba berubah. Sekali mamual salah, dosa besar, tapi karena istighfar. Debat jeung saha debat? Jeung diri sorangan, sama diri sendiri, hawa nafsu. Wa qala alaihi salam ma taraktu ba'di fitnatun adharru. Nah, Rasulullah bersabda lagi nih, ma taraktu orang ninggalakan sapa isun ba'di sawise sepeninggalku. Aku tidak tinggalkan sesuatu setelah sepeninggalku nanti, fitnatun. Apa yang ditinggalkan akan ada terjadi fitnah. Adharru kang luwih berat, luwih madharat ala rijali ngatasé wong lanang minan nisa'i saking wong wadon.
Kalau fitnah harta mah orang laki-laki nggak punya harta, nggak apa-apa. Kadang masih bisa akon pura-pura. Bang motor sendiri, jual kredit cash, masuk kredit. Coba tit, kredit bang ini klaksonnya tit gitu ya. Ini rumah siapa? Rumah sendiri, nama sendiri, mobil perusahaan sendiri, masih bisa gitu. Ternyata ketahuan berhasil, nggak akan putus asa, nggak akan stres, nggak akan apa. Tapi kalau sudah urusan perempuan, bawa pasangan dilirik orang, apa? Gitu. Kenapa ini? Fitnahnya dari perempuan. Suami taat bisa nggak taat gara-gara perempuan. Istri. Suami pejabat hebat, alim lah misalnya gitu ya. Seorang ulama dalam keilmuannya, ustadz dengan keilmuannya, pejabat dengan jabatannya, taat. Dia tahu betul. Apa itu ayatnya? Apa itu? Ar-rashi wal murtashi ya. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka sama dosanya. Tahu. Istrinya bilang, "Ya. Dosa betul." Mama juga ngerti, tahu kan, mama juga aktif pengajian. Ya anggap saja misalnya dosa papa gara-gara korupsi gitu. Terus yang lain kan korupsi miliar-miliar. Bapak cuma berapa sih, 25 juta mah. Ibarat dosa segede gunung, mungkin bapak mah segede batu kecil lah gitu. Dan batu kecil itu kan bisa dihapus dengan cara apa? Bapak istighfar. Mama bantuin lah istighfarnya buat. Terus kenapa ya? Jangan mah, nggak boleh. Sedikit juga nggak boleh. Nih kayak Nabi Adam dulu nih, kata si suami. Nabi Adamnya kuat, nah awaknya nih kamu ya, kamu kodein aku kan supaya ngambil buah huldi kan? Nah, enggak pak. Tapi kan buat kepentingan anak kita, bukankah kewajiban kita untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak? Kan harus ngasih yang terbaik. Ya itu kan nggak gitu-gitu juga. Karena pendaftarannya di sana harus 25 juta, Pak. Ini kan bonafit. Masa nih, Bapak direktur perusahaan, anaknya sekolah di SD biasa. Coba yang malu. Harus yang favorit lah. Juga ya, buat anak. Niatnya buat anak, kan ibadah ya, Pak ya. Lama-lama kalau sudah terus begini dipengaruhi sama istrinya, tanya juga dia penasaran, Ustaz, saya punya masalah begini sama istri saya gini. Kata Ustaznya, Pak, itu fitnah, itu godaan Bapak. Sekarang Bapak sedang diuji oleh Allah tentang jabatan, tentang kepercayaan dari masyarakat. Bapak diuji bukan sama lawan politik, tapi sama istri Bapak sendiri. Itu ya. Jadi saya nggak usah, jangan batalkan niat itu panah setan, tutup sudah. Baik Ustaz, terima kasih. Pulang. Apa Pak? Gimana Pak? Enggak mah, mana? Ntar juga Allah ganti di sini. Pak, pendaftaran tinggal besok. Ini benar nggak kayak begini? Benar. Ya, jadi si suami yang begitu taatnya kuat, saya juga bisa jatuh mungkin harkat derajat keustadan saya. Karena orang menganggap saya ustadz ini bisa hancur gara-gara apa? Fitnah dari keluarga, dari istri, dari anak. Bukan fitnah nuduh maksudnya. Perilaku, perbuatan, pengaruh dari anak. Maka Allah bilang anakmu adalah fitnah bagimu, istrimu. Kalau saya terhalang ngaji gara-gara istrinya pengen ditemenin, batal saya jadi ustadz. Saya nggak bisa mimpin tahir, anak saya lagi rewel. Mohon maaf ya. Kang ngawas Kang. Saya teker pemajikan itu lagi manja-manjanya. Jadi saya terhalang ibadah ke Allah, ketaatan ke Allah gara-gara istri saya, gara-gara motor saya, gara-gara bisnis saya, gara-gara rumah saya. Buang semua saja sudah. Wanita. Oh, cina Kang ulah. Ya ulah, tidak suruh siapa begitu, bukan. Ada istri saya, ada anak saya. Tidur ya, bismillah, ayah mau ngaji. Ayah mau ngaji terus. Nggak, dia mau tidur, mau ngapain? Bercanda, saya udah bercanda. Besok ini ya udah besok. Jadi ngaji kan, tenang saya, nggak kepikiran. Ya udah pada tidur belum, anak-anak lagi di Cipendawa, lagi di mana apa ya saya WhatsApp begitu. Kenapa? Didik atau pemajikannya, anak dididik. Ini waktunya ngaji. Kamu nanti mati, saya mati. Lah kalau kita maksiat semua, siapa yang mau saling membantu di akhirat di hadapan Allah? Saya ini suami kamu, kalau ditanya kenapa istrimu maksiat, kan yang ditanya aku suaminya.
Terus aku bilang I don't know gitu di hadapan Allah. Gimana? Masa saya nggak bisa ngaji? Makanya saya ngaji sekarang. Kenapa? Nanti kan kamu tuh tanggung jawab saya dunia akhirat. Terus kamu nanya banyak hal nanti dalam keluarga. Masa saya suruh tuh nomor ustadznya? Kamu telepon ke ustadznya. Kalau ustadznya benar. Sendiri mbak. Sendiri mbak. Kebiasaan sendiri mbak. Jadi fitnah. Sibuk karena saya ngurus anak, akan disibukkan selamanya oleh Allah dengan anak-anak. Apa maksudnya? Lahir lagi. Yang ini udah repot, lahir lagi 2, 3. Kan nggak ngaji, aduh orang genap ayo nama anak orang. Ribut. Pek pangkat nuyin narik sibuk pak. Nggak bisa pak, nggak bisa saya. Datang ke sana undangan, nggak bisa hadiri anak nu opat lah, tenang anu 2 na ye. Jebrol tahun itu lahiran dari 2 deui. Ngaji atuh meureun. Tapi kairaha. Sibuk dengan pekerjaan. Emang nggak pernah berhenti itu bekerja 24 jam. Berhenti Pak, saya ada istirahatnya. Hari istirahat ngapain? Nyatu ngarokok, ngopi kan melepaskan lelah. Emang hari ngaji nih tah baca? Suruh baca, suruh maca, suruh nerangnya? Enggak, suruh ngapain? Mendengarkan. Suruh duduk, ngopi, ngarokok, udah sama aja. Kayak tadi mah bengong mikiran teu paruh. Weh, mah pukul disiramin hati. Subur. Gersang. Subur. Jadi fitnah, apa yang disibukkan? Sibuk sama apa? Iya, sekarang kumpul bareng-bareng sama anak istri kan sudah kewajiban. Ini kan rumah tangga saya kan dijaga, betul-betul dijaga. Jaganya dari api neraka kata Allah kan. Anfusakum wa alaikum naro. Jadi ini fitnah semua. Nah itu terjadi lebih besar. Bukan karena harta jabatan. Tetapi karena seorang perempuan. Pejabat jatuh gara-gara selingkuhannya. Lapor dianiaya. Tadinya yang istri pertama nggak tahu kalau papa ternyata punya istri simpanan. Jabatannya dipertaruhkan, dipanggil di kode etik. Kamu tuh melanggar kode etik pekerja atau profesi. Jabatannya dihilangkan, diberhentikan tidak hormat, masuk KDRT, masuk lagi perceraian, digugat sana sini. Kapan? Dari istri. Oh, begitu jadi fitnahnya perempuan terlebih besar daripada harta dan yang lainnya. Ya. Wa qala ba'duhum iyyaka lan dawu sapa ba'duhum sebagian arifin mengatakan wa iyyaka wa dia sira takutlah engkau wanadura utawi ningali takutlah engkau akan pandangan fa innahu mangkasatune kelakuan karena perbuatan itu ikuyan kusyufil qalbi membuat hati menjadi gelap. Suratul Manduro fil qalbi ing dalam hati suratun gambaran al manduru kang wa innamad dunya uyubiha kang nadura yang dilihat gambaran yang nampak. Wa innamad dunyalan anapun utawi dunya iku uyubuha aib dunya badiyatun nampakum ing sira kabeh futihat maka terbuka opo babun pintu-pintu baliatin pintu-pintu bencana. Dunia itu tadi di samping disebutkan fitnah yang paling besar itu dari perempuan, nafsu dari perempuan. Lalu dunia itu kata Rasulullah, maka dari itu hendaklah engkau takut menjaga daripada pandangan. Karena sesungguhnya keperbuatan seperti itu akan mengakibatkan gelapnya hatinya gelap. Makanya kenapa terjadi kasus-kasus begini. Keluarga ini ribut sama keluarga gara-gara ternyata si suami ini main dengan istrinya si ini. Ini main dengan si janda ini jandanya punya pacar gak terima, ini yang dibunuh, ini yang kenapa sih? Perempuan kan? Apa yang diperebutkan? Setan nggak tahu begitu ya, tadi hawa nafsu. Kenapa mudah terbawa nafsu? Karena jauh daripada cahaya Allah. Jauh di cahaya Allah berarti dekat ka setan, kira-kira begitu. Iya, apa bisa orang berdiri di tempat yang seimbang begitu? Nggak bisa. Makanya takwa itu apa? Imtithalu awamirillah. Yang pertama tuh bukan suruh menghindari maksiat.
Takwa adalah menjalankan segala perintah. Berarti yang pertama ngapain? Menjalankan perintah. Yang kedua, menjauhi maksiat, larangan. Berarti gini, Allah tidak kemudian serta-merta, kamu jangan maksiat. Terus saya ngapain? Ya ibadah, sholat, puasa, haji. Belum bisa, belum apa, belum tahu caranya gimana. Akhirnya sudah ngapain? Sudah belajar, sudah ngaji. Nah, ketika orang selesai menjalankan perintah, sholat diajar, wudhu diajar, baca Quran diajar, kira-kira ya lamun waktunya habis buat ini, capek nggak nih? Capek. Nyampe ke rumah ngapain? Capek, istirahat. Orang nggak tahu umur saya 40, apa 30, apa 50, punya anak apa enggak. Kacamata hitam punya, saya juga memang baron doang yang punya. Jaket kulit ada, jimat nitina kulit maung, kulit ayah-ayah. Bisa kali itu ayah, disentil gitu ayah, nama kelenca ayah. Terus kenapa nggak pengen begitu? Nah itu saya pengen supaya tidak terjerumus. Gimana caranya? Habiskan waktunya buat ngaji, buat ibadah. Kalau nggak begitu peluangnya banyak. Telepon Ustadz itu, telepon si Anu teman kuliah di Jakarta, sana ada. Lihat di mana Sherlock dong, gua OTW nih. Ya, bukan hanya cuma maksiat begitu, enggak juga. Melakukan sesuatu yang tidak ada faidah kan bisa aja. Gitu, Bas? Ya. Nah, maksud saya kalau tidak menjalankan takwa, ya pasti menjalankan maksiat. Nggak mungkin ada orang rajin sholat, rajin mabuk, rajin sholat, rajin zina, rajin sholat, rajin maksiat. Nggak mungkin. Yang pasti adalah ketika Allah mengatakan, imtithalu awamirillah, kerjakan semua perintah saya. Sholat ya Allah, ya misalnya sholat saja dulu. Gimana nantinya ya Allah? Tanha anil fahsya wal munkar. Kamu nggak akan mau berbuat sesuatu yang keji dan mungkar. Yakin ini benar, kata Allah. Ada buktinya? Itu Nabi Muhammad. Itu para sahabat, itu para aulia, para ulama, para tabi'in. Ada yang sholat kemudian juga maksiat? Nggak ada. Apalagi ditambah dengan muhasabah. Habis sholat, habis ibadah, dihitung lagi. Ya Allah, sholat saya tadi gimana ya? Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, benar. Fatihahnya benar. Rukunya. Dikaca, lihat. Coba liatin, rukunya pas. Benar, Akang tadi gitu, benar. Muhasabah. Coba bantuan panghitungkan saya amalan. Sujud. Lihat kaki belakang saya. Sibuk muhasabah urusan ibadah sorangan. Boro-boro kali ya. Boro-boro mah. Iya, habis di sini. Capek. Udah ketemu, sholatnya udah benar semua. Udah apa semua. Istirahat mau tidur, datang pikiran masa lalu. Oh, kan? Apa bisa berhenti kita dari berpikir? Sampai tidur aja kah bawa mimpi. Kalau yang di hari-hari setiap hari baca kitab, setiap hari baca Quran, terus capek tidur, ya kira-kira ini mah mimpi nanti mimpi baca Quran di hadapan guru kita waktu ngaji. Mimpinya baca Safinah, meren ketemu dengan Imam An-Nawawi, Imam As-Sumair Al-Khudri, pengarang kitabnya. Yang dibaca apa misalnya? Ratib, ketemu dengan Habib ini. Nu ditinggali film, nu tinggali iya itu paruhnya pasti ketemunya tuh kalau nggak dengan si ini, kalau nggak si Anu. Nah sudah. Kayak siapa ya mukanya? Kayak di film Anu tuh kan ini. Nah, makanya ini menjadi gambaran buat kita. Efek dari apa? Tidak mau menjaga pandangan awalnya dari situ. Makanya yakinkan dengan hati bahwa jalan takwa itu bukan insya Allah, tapi pasti. Karena Allah yang menjanjikan. Kerjakan saja, penuhi perintahnya. Nanti kan otomatis meninggalkan ini. Insya Allah iya. Kenapa? Orang sudah di sini, sudah mulai cinta, larut dalam kecintaan ibadah, nanti merasakan lezatnya ibadah. Bukan berarti ya Allah adem cenai sholat mah. Di AC eta memori. Lain adem sholat bener adem, mungkin karena AC. Maksud adem teh apa? Pikirannya, hatinya tenang, bukan tenang ke slow, bukan. Tenang tuh artinya apa? Punya arah langkah hidupnya mau kemana. Ya ulah.
kepala rubuh gitu. Ngomong ambing kena angin kali itu angin itu berarti nggak punya prinsip. Nah, jadi bisa dengan melaksanakan ketaatan pasti akan terhindar dari kemaksiatan. Jangan kemudian pengen dua-duanya sekaligus. Sok ayeuna Rasul datang kan, datang Rasulullah didatangi oleh seseorang, ya Rasul saya lihat lillahi ta'ala masuk Islam, baiat sekarang, ikrar syahadat sekarang ya Rasulullah, tapi setelah nanti saya masuk Islam saya sudah biasa berzina ya Rasul, sudah biasa minuman keras, sudah biasa berjudi, tolong jangan dilarang Rasul, saya belum bisa itu meninggalin yang gitu-gitu. Gimana, boleh ya Rasul? Ya boleh, silahkan. Terus apa dong saya buat amal saya nih? Satu aja, jangan bohong ya. Wah, benar ya Rasul? Benar. Alhamdulillah. Sampai di rumahmu maksiat lagi kan. Ternyata Islam itu mudah, ternyata boleh maksiat. Nanti ketemu Rasul asar. Nanya, kamu maksiat nggak tadi? Kalau saya jawab iya, berarti saya masih maksiat. Kalau saya jawab tidak, berarti saya bohong. Saya nggak berani kalau sekali dua kali perang di batinnya. Mau ngomong malu sama Rasul kan? Cuman kita tidak bohong. Udah, cuman jangan bohong. Berarti kalau dilarang berbuat bohong, berarti diperintah jujur. Berarti harus ngomong apa adanya. Kan banyak sahabat kalau kamu zina, iya ya Rasul, kan malu bersama sahabat yang lain. Dia pasti akan berbohong di hadapan Rasul. Maka Rasul pesannya jangan bohong. Sama seperti orang ini dalam hadis, Rasul cuman bilang bagaimana supaya kamu itu bisa menjaga muhasabah diri, supaya bisa terhindar, bersiap untuk menjalankan jalan-jalan menuju Allah, maka mudawamah dengan muhasabah. La taghdab. Artinya kenapa? Rasul bukan berarti nggak tahu tentang sholat, puasa, haji, zakat, sedekahnya, tetapi Rasul tahu orang ini pemarah, sehingga yang ditekankan apa? La taghdab, jangan marah. Bukan berarti nggak bisa marah, ada orang mah pasti marah, tapi mana marah yang benar menurut syariat, marah yang memang buat kemaslahatan. Ya kalau marah nggak pernah marah, ya Rasul kan pernah marah juga ketika melihat sesuatu yang memang jauh daripada jalan kebenaran. Harus ditunjukkan. Sudah tercermin dalam ayat Quran tentang asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ketika dalam kemungkaran keras, tapi dalam kasih sayang kepada sesama nggak ada bandingannya. Nah, ini salah jalannya, tidak sesuai syariat, marah, keras, bahkan sampai berperang. Gitu ya. Jadi pesannya begitu ya, Cep. Jadi ketika berperang antara pikiran dan hati, perasaan, makanya jangan dimulai dari pandangan mata. Kalau sudah begitu lama-lama nanti masuk ke pikiran. Kalau sudah kepikiran nanti hati yang biasanya jujur tiba-tiba bohong. Kalau sudah begitu gelap, satu maksiat gelap, dua maksiat gelap. Lalu harus percaya. Kenapa menjadikan saya jadi berat untuk melaksanakan ketaatan? Barangkali hatinya gelap. Karena gelap itu kok susah untuk beristiqomah dalam ketaatan. Kenapa gelap? Kata Rasul, liqaswati qalbik, hatimu keras. Kenapa keras? Litulil amal, angan-angannya kamu terlalu panjang, nggak keukur. Kenapa begitu? Lihubbid dunia, senang sama dunia. Kalau sudah senang dunia lupa mati. Kalau sudah lupa mati diingetin nggak bakal mau, karena masih muda. Kita kalau udah tua saya insafnya yakin demi nage saya mah insyaallah sudah 50 tahun insaf saya ngomong sekarang, ntar tuh 59 jadi insaf jika nama jadi insyaallah. Jika nama jadi mulai jika nama pas 60 mati sabaraha Rasulnya genep tilunya. Iya, Rasul kan umatnya kan gak jauh, genep tilu, bawa orang mah genep 2 ya, genep hiji lah, 1 tahun deh insyaallah. Geus beres kabeh, pegawaian beres, karyawan beres, cabang itu geus buka, baru saya. Naudzubillah kalau mati dalam keadaan belum taubat. Gimana mau thariqahnya? Taubatnya juga belum. Sementara taubat jalan pertama. Wallahu alam. Al-Fatihah.